Kita bersyukur pada kesempatan ini sebab ini adalah hari yang sangat-sangat penting bagi iman kita selaku orang yang percaya. Kita tahu bahwa perayaan kebangkitan Kristus adalah sebuah perayaan yang saya bisa katakan ini sebuah perayaan maha dahsyat, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mati dan bangkit selain oleh Yesus. Dan pada kesempatan ini kita akan banyak bicara terkait dengan kebangkitan Kristus. Dan hari ini saya ingin beri topik kebangkitan Kristus adalah fakta. Saya ingin menegaskan kebangkitan Kristus adalah fakta dan bukan omong kosong belaka. Bukan cerita dongeng, bukan juga cerita rakyat, bukan juga sebuah sejarah biasa, tapi kebangkitan Kristus adalah fakta. Kita melihat bahwa ada dua alasan penting di mana kita akan belajar bersama bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama kita akan pelajari bahwa tentang kebangkitan Kristus adalah fakta karena Yesus sendiri pernah mengatakannya. Yesus mengatakan sebelum dia meninggal atau sebelum dia menderita dan tergantung di atas tiang kayu salib, Yesus sudah mengatakannya. Dan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 dikatakan begini. Katanya, ini kata Yesus kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi sekali lagi Yesus mengatakannya. Jadi bukan orang lain yang mengatakan tentang kebangkitannya. Yesus yang pertama-tama bicara tentang kebangkitan. Kalau kemudian kita perhatikan dalam Injil Markus pasal 9 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi dari dua catatan ini kemudian memberikan kepada kita sebuah kesimpulan penting bahwa fakta tentang kebangkitan adalah fakta yang Yesus sendiri sudah memulai pernyataannya. Bukan orang lain. Yesus yang memulai pernyataannya. Dan kalau Yesus sendiri yang telah memulai pernyataannya, maka bagian selanjutnya dari bagian kedua akan kita pelajari banyak hal. Siapa saja yang menjadi saksi dari kebangkitan itu. Tapi kemudian dari dua ayat ini banyak sekali ayat yang sebenarnya menguraikan tentang Yesus yang bangkit, dan itu pernyataan dari Yesus. Walaupun kita paham, kita mengerti ada nubuatan-nubuatan dari para nabi yang menceritakan Yesus akan menderita, Yesus juga akan mati, Yesus akan bangkit dan naik ke surga. Tetapi saya ingin mengutip fakta tentang kebangkitan Kristus yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Yang dikatakan bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada orang lain sebelum dikatakan sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Dan kita paham benar yang disebut dengan anak manusia di sini adalah Yesus sendiri, dan dia melarang murid-muridnya memberitahukan kepada orang lain sebelum peristiwa kebangkitan itu terjadi. Dalam cerita ketika Petrus bersama dengan Yesus, dan ketika Yesus katakan bahwa dia akan ke Yerusalem dan dia akan menderita, dan murid-murid sendiri tidak siap dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Karena mereka punya impian yang besar, mereka punya harapan yang besar, mereka punya keinginan yang besar bahwa Yesus akan menjadi seorang figur yang kemudian menemani mereka di mana saja. Dan karenanya bicara tentang penderitaan, murid-murid tidak sepakat, murid-murid tidak siap dengan itu. Tapi kemudian dengan singkat kemudian kita mengetahui bahwa peristiwa penderitaan dan penyaliban itu terjadi.
Tapi sejarah tidak berhenti di situ. Karena Yesus kemudian bangkit. Dan kebangkitan Yesus ini meneguhkan apa yang Yesus sudah sampaikan sebelum dia mati. Jadi bukan Yesus menyampaikan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus menyampaikan sebelum dia mati. Jadi artinya apa yang dia sampaikan sebelum mati terbukti ketika dia setelah mati. Artinya Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati. Dua catatan ini menjadi dasar awal, kemudian kita coba mengikuti fakta yang pertama bahwa pengakuan Yesus sendiri, dia mengatakan dia akan bangkit dari antara orang mati, dan itu disampaikan sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, kita coba perhatikan begini. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, tentu ada banyak saksinya. Dan dikatakan bahwa kalau sebuah peristiwa hanya cuma ada satu saksi, maka saksi itu tidak kuat. Harus ada lebih dari satu orang. Dan kita akan coba untuk melihat sedikit dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama 6 dan ayat yang ke-7 saya akan baca ayat-ayat ini. Dikatakan begini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi di ayat ini menceritakan kepada kita bahwa mereka pergi ke kubur. Dan kalau dalam teks yang lain mereka memperhatikan bahwa batu yang ditutup itu sudah terguli. Dan dikatakan bahwa batu yang ditutup itu bukan batu yang kecil yang oleh anak kecil atau angin yang oleh tiupannya bisa kemudian memindahkan batu, tidak. Karena hanya dengan orang yang kuat yang dapat mampu memindahkan. Tetapi kemudian ketika pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Dan kalau kita perhatikan menghitung itu adalah hari yang ketiga. Nah ketika mereka pergi membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan ternyata dikatakan mereka mengamati. Pastilah mereka mengamati kenapa batu terguli. Mungkin mereka kemudian melihat kok tidak ada orang di dalam. Atau kemudian jenazah Yesus tidak ada. Kemudian semakin masuk ke dalam. Tidak ada. Tetapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ada sebuah pernyataan menarik dari satu pribadi yang hebat. Dikatakan begini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi sebuah pernyataan yang kemudian ingin mengingatkan apa yang pernah Yesus sampaikan. Jadi kalimat ini sebenarnya kalimat yang kemudian kalau kemudian kita telusuri sebenarnya ini kalimat yang sebenarnya membawa pikiran mereka untuk ingat kembali apa yang pernah Yesus buat sebelum atau apa yang Yesus pernah sampaikan sebelum dia meninggal atau sebelum mati atau sebelum menderita. Jadi mengingatkan kepada mereka. Jadi kata-kata ini saya tertarik, kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang untuk mengingatkan. Sama seperti saudara ketika melihat seseorang yang mungkin pernah menyampaikannya, lalu kemudian dia lupa, lalu kemudian saudara mengatakan apa yang pernah dia katakan di 2-3 hari yang lalu. Untuk mengingatkan kita. Dan bagian dari pernyataan ini sebenarnya pernyataan untuk mengingatkan. Jadi pagi-pagi ternyata tidak ada Yesus di sana. Nah kita lanjut di dalam Markus pasal 16.
Dikatakan di sana bahwa Markus 16 ayat 1 sampai 7, saya akan baca loncat saja, dikatakan setelah lewat hari Sabat, sebenarnya ini merujuk hari yang sama dalam Injil Lukas yang dicatat. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi kemudian semakin memperjelas apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tidaklah mungkin batu itu terguling karena tiupan angin yang keras. Karena dari pernyataan-pernyataan mereka kemudian menjelaskan kepada kita butuh tenaga ekstra. Butuh tenaga orang lain yang kemudian bisa menggulingkan batu. Nah, kita selanjutnya memperhatikan, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Perhatikan ini ya. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada. Perhatikan lagi kata dikatakannya. Jadi kembali oleh malaikat ini mengingatkan kembali kepada mereka apa yang pernah Yesus katakan. Kalau sebelum saya lanjut, kalau kemudian kita renungkan begini. Apa saja yang pernah kita alami dalam pengalaman rohani. Ingatlah kembali. Kadang kita ketika dalam tekanan, dalam persoalan hidup, kita lupa apa yang pernah kita alami dalam hidup ini bersama Tuhan. Kadang kita lupa perjalanan indah bersama dengan Tuhan yang kemudian dihapus sejenak oleh karena gara-gara ada setitik persoalan dalam hidup. Kita lupa masa perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan ini penting bagi kita untuk kita ingat baik-baik. Apa yang pernah kita alami bersama Tuhan, jangan pernah lupa. Kebangkitan Kristus ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup ini haruslah kita tetap ingat. Apa yang pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, malaikat Tuhan mengingatkan kepada mereka, ingat apa yang pernah Tuhan katakan. Sehingga dengan demikian aplikasi menariknya adalah apa saja yang telah Tuhan buat dalam hidup ini jangan pernah lupa. Mungkin murid-muridnya ini lupa karena mereka merasa kehilangan. Mereka merasa ada figur yang hebat sudah tidak ada. Mereka merasa ada seorang yang menjadi pola panutan sudah tidak ada. Bahkan mereka masih dibayang-bayangi dengan mungkin ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena pemerintahan Romawi pada waktu itu ketika mereka menyalibkan Yesus dan oleh pasukannya. Dan Alkitab katakan bahwa ketika ada di taman dan murid-muridnya lari tunggang langgang. Mereka banyak lari takut dan akhirnya hanya Yesus seorang diri. Dan mungkinkah bagian-bagian ini yang membuat mereka merasa trauma? Jangan sampai mereka diketahui karena dari penyangkalan Petrus menggambarkan kepada kita ketakutan hebat. Dan mungkinkah dalam hidup mereka masih ada rasa trauma. Mereka yang sudah menyanjung-nyanjung Yesus. Sekarang Yesus sudah tidak ada. Bagaimana jadinya ketika ada petugas keamanan yang datang mencari dan mengejar dan membunuh mereka. Apa yang terjadi dengan hidup mereka? Ketakutan bisa mungkin terjadi. Dan kadang bisa saja dengan situasi ini membuat mereka lupa atas semua yang pernah Yesus sampaikan. Pernyataan Yesus mereka lupa. Dan hari ini mungkin bagian yang sama yang bisa kita katakan di hari perayaan tentang kebangkitan Kristus ini. Mungkin banyak orang termasuk saya dan saudara mungkin yang kadang bisa kita lupa
dengan apa yang telah Tuhan buat dalam hidup ini. Gara-gara ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak menyenangkan diri kita. Dan tetapi kemudian ingin saya katakan, jangan pernah lupa apa yang Tuhan pernah katakan. Yang kedua, apa yang telah dan Tuhan pernah buat dalam hidup ini. Nah, kita lanjut dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini menjelaskan kepada kita tentang fakta kesaksian-kesaksian ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau dalam Injil Markus, Injil Lukas menceritakan kepada kita ada beberapa orang ketika mereka pergi ke kubur dan mereka menyaksikan tidak ada jenazah karena mereka tidak ketemu lagi, maka membuktikan Yesus sudah bangkit. Dan pernyataan malaikat membuktikan, menjelaskan, menguatkan bahwa benar, karena dengan pernyataan malaikat dan juga dengan adanya tidak ada jenazah, maka membuktikan benar Yesus sudah bangkit. Nah, sekarang kemudian di dalam Injil Matius pasal 28 juga menjelaskan buat kita semua bagaimana kebangkitan Yesus yang sudah terjadi. Nah, kita juga perhatikan di dalam Injil Lukas, kalau kemudian kita perhatikan dalam ayat yang ke-15, saya tidak akan baca keseluruhannya, tetapi murid-muridnya mereka menyaksikan bagaimana penampakan Yesus. Kemudian dikatakan sini ada 2 orang yang kemudian dalam perjalanan mereka ke Emmaus, Yesus menampakkan dirinya. Kemudian kita tahu kalau kemudian kita coba perhatikan satu demi satu, Maria Magdalena, kemudian ke 10 muridnya, belum termasuk seorang yang namanya Thomas. Nah, kemudian Yesus juga menampakkan diri ke 11 muridnya di luar daripada Yudas. Karena Yudas sudah go out. Jadi kemudian kita perhatikan juga bahwa ada juga dalam Injil Yohanes pasal berapa ini? Pasal 20 ayat yang ke-26 menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus juga terus menampakkan diri. Khususnya kalau kita perhatikan Thomas yang tidak percaya dan kemudian Thomas yakin benar bahwa benar karena ada tangan yang terluka dan Yesus menantang Thomas supaya dia benar bisa membuktikan ini saya. Kemudian kita juga perhatikan bahwa Yesus menampakkan diri lebih dari kepada murid-muridnya. Jadi kepada 2 orang, kepada 7 orang, kepada 10 orang, ke 11 orang, dan bahkan lebih daripada itu. Yesus menampakkan diri, dikatakan bahwa selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada sekian banyak orang. Dan yang paling penting, jangan lupa adalah di ending dari Yesus menampakkan diri, Yesus terangkat ke surga. Dan ini yang saya bisa katakan, fakta sejarah ini tidak bisa diabaikan. Sekalipun Alkitab menjelaskan kepada kita begini, Yesus itu tidak bangkit. Alkitab mengatakan bahwa banyak orang yang kemudian memutarbalikkan fakta tentang kebangkitan dengan mengatakan bahwa jenazah atau mayat Yesus itu dicuri. Logika berpikir kita mengatakan kalau mereka tahu bahwa mayat Yesus dicuri murid-murid untuk menutupi bahwa benar Yesus tidak bangkit, kenapa mereka tidak mengejar kepada murid-murid untuk mencari di mana mayat Yesus itu disembunyikan? Bukankah mereka itu penguasa yang karena dengan kekuasaannya mampu untuk mengejar murid-muridnya untuk segera tunjukkan kepada penguasa bahwa benar Yesus tidak bangkit supaya jangan terjadi sebuah pembohongan yang lebih besar lagi. Tapi ternyata penguasa tidak dapat mampu juga membuktikannya.
Karena apa saudaraku? Karena kalau kemudian logika kita berpikir berikut, penderitaan ketika Yesus disalibkan, waktu dia disesak, tangan, kaki, dan mahkota duri dipakaikan, dan kemudian dia coba disesak, dia dipaku lalu kemudian disalibkan. Dan bayangkanlah ketika dia diturunkan lalu kemudian dia dibaringkan di kubur karena sudah mati. Dan kalau kemudian orang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, lalu kemudian jenazah Yesus itu disembunyikan. Cerita yang lain yang kemudian kita coba bisa dapat sampaikan begini adalah dalam hubungannya dengan Kristus yang pada waktu dia disaksikan murid-muridnya dia terangkat ke surga dengan tangannya dan tangan dan kakinya yang terluka atau bekas luka itu. Maka membuktikan kepada kita bahwa fakta yang kemudian banyak orang memutarbalikkan bahwa Yesus tidak bangkit, maka sebuah fakta yang sebenarnya langsung diabaikan. Kenapa? Karena ada bukti tangan dan kakinya yang terluka. Kalau kemudian para penguasa mengatakan itu bukan Yesus. Pertanyaan, banyak orang dalam beberapa agama mereka mengatakan bahwa itu Yudas. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa bukankah Yudas sudah bunuh diri? Dan ada fakta di mana dia dikuburkan. Tapi begini, sebuah kebenaran tentang kebangkitan Yesus adalah sebuah kebenaran yang sekalipun orang mau bolak-balik kiri kanan muka dan belakang, Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, kenapa penting kemudian kita coba untuk kembali mengingatkan di hari perayaan yang baik dan yang penting ini. Karena ini penentu bagi kekristenan kita. Saya bisa mengatakan begini, fakta ini penting. Karena dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Paulus menyampaikan ini karena Paulus menyadari bahwa dia telah menyaksikan ketika dia ada di depan pintu Damsyik dan Tuhan menunjukkan kepada dia atau Tuhan menangkap dia. Dan karenanya Paulus mengatakan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia, percuma pemberitaan Paulus, kepercayaan saya dan saudara. Jadi sia-sia. Dalam pertama Korintus 9 ayat 16 Paulus katakan begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi perhatikan, di ayat-ayat ini menjelaskan buat kita semua bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan. Karena Paulus dari satu tempat ke tempat yang lain, dia memberitakan apa saudara? Memberitakan tentang Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan Injil, kita bicara tentang Injil, maka kita bicara tentang kabar baik. Kalau kita bicara kabar baik, maka 3 fase peristiwa ini tidak bisa diabaikan satu. Kita mungkin akan mengatakan tidak penting kebangkitan, yang penting mati dan naik. Atau tidak penting naik, yang penting mati dan bangkit. Sekali lagi 3 fase ini penting. Pertama mati, yang kedua bangkit, dan yang ketiga naik. Jadi 3 hal ini ada, atau dengan kata lain 3 fase ini menjadi 3 fase yang tidak bisa diabaikan satu. Dan kemudian Paulus katakan bahwa andai kata Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan. Jadi Paulus menyampaikan berita tentang 3 fase ini. Karena 3 fase tentang peristiwa tentang Kristus adalah fase yang menyampaikan tentang inti kebenaran firman Allah. Inti tentang keselamatan. Sehingga dia dengan berani mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka
sia-sialah pemberitaan kami. Bahkan iman kita pun juga, kepercayaan kita pun juga sia-sia. Yang disebut dengan pemberitaan ini dalam pertama Korintus 9 ayat yang ke-16, berita tentang Injil. Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi Paulus memberitakan Injil atau memberitakan kematian, kebangkitan dan kenaikan itu keharusan. Dan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi akhirnya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9 dikatakan begini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, jadi ini fakta-fakta yang kemudian saya sampaikan buat kita semua bahwa tentang kebangkitan bukan mitos. Kebangkitan bukan dongeng. Kebangkitan adalah fakta yang terjadi ketika Kristus ada di dunia ini. Dan Yesus juga, kalau sebelum saya akhiri bagian ini dan saya undang saudara maju ke depan, dan kemudian ada satu bagian firman Allah yang menjelaskan kepada kita terkait dengan penegasan Yesus pada waktu dia masih hidup di dunia sebelum dia mati di atas tiang kayu salib. Dan dia menyampaikan sebuah pernyataan menarik. Dan pernyataan ini penting untuk kita semua menyimak dan merenungkan baik-baik. Dia katakan bahwa sesungguhnya kamulah saksi. Dia menunjuk kepada murid-muridnya dan mengatakan bahwa kamulah saksi. Jadi tentu bagian ini kita harus bisa mengerti dengan baik untuk mengatakan bahwa inilah tugas kita semua. Tugas bagaimana memberitakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus. Karena 3 fase ini menjadi 3 fase yang memberikan kepada kita sebuah paket tentang keselamatan dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi bahwa misi Yesus tidak akan menjadi lengkap hanya ketika Yesus mati dan bangkit tanpa menjelaskan tentang kenaikannya ke surga. Atau hanya kematian dan kenaikan tanpa ada peristiwa kebangkitan. Jadi tentang karya Kristus, Alkitab mencatat ada kematian. Alkitab mencatat ada kebangkitan. Dan Alkitab mencatat ada kebangkitan serta kenaikannya ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.